Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ahlan wa sahlan. Akhi siapa namanya? Indar. Akhi Indar. Bojonegoro? Mojokerto. Mojokerto. ITS? Winsa. Oh, Winsa. Temannya ini. Winsa. Nah. Alhamdulillah kita akan memulai kitab yang baru. Teman-teman di sini sudah dapat semuanya. Yang di rumah gimana? Mencari sendiri. Yang di rumah mencari sendiri kata Akhi Ansori. Tapi barangkali kesusahan bisa dibantu ya. Ya, kalau misalnya mencarinya agak kesusahan bisa menghubungi Akhi Ansori. Kalau akhwat sudah mendapatkan semuanya juga ya. Akhwat sudah mendapatkan semuanya juga. Kita akan mempelajari usul fit tafsir. Jadi hal-hal yang prinsip di dalam tafsir. Ini penting sekali karena kita setiap hari berjumpa dengan Al-Quran dan kita juga mengkaji tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah akan mempelajari usulnya, usul tafsir. Kalau ada fikih, kita juga kemarin paling enggak sudah mempelajari usulnya, usul fikih. Ya. Karena kita belajar usul tafsir. Dan seperti biasa kita sampaikan, kita tidak semata-mata mendapatkan faedah ilmu, tapi juga faedah bahasa. Ya. Faedah ilmu dan juga faedah bahasa. Oleh karena itu, selain faedah ilmu, perhatikan juga faedah bahasanya. Karena jangan sampai bahasa kita tidak terpupuk. Bahasa Arab kita tidak terpupuk. Harus terpupuk. Meskipun bahasa Arab pasif saja. Kalau misalnya dengan yang aktif juga ya silahkan. Untuk bisa mendapatkan bahasa Arab aktif, conversation gitu ya, muhawarah, tergantung antum. Kalau antum setiap hari, setiap saat mengupayakan ya bisa. Tapi seandainya tidak, paling enggak pasifnya dikuasai. Ya. Baik. Usul fit tafsir li fadilati Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Usul tafsir oleh fadilati Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah mengampuninya, orang tuanya, seluruh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Antum sudah siap pensil? Pensil apa pulpen? Terserah ya. Mas Alif, sudah siap? Pensil. Kalau antum pengen meja, ada meja di belakang ya. Kayak Mas Dani pakai meja kalau pengen meja. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Di rumah sudah siap? Sudah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampun kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu, dan kami berlindung billahi kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami. Syurur jamak dari syarrun. Syarrun keburukan. Syarroni dua keburukan. Syurur keburukan-keburukan.
Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri-diri kita. Anfus jamak dari nafsun. Nafsun, nafsari, anfus. Mas Khalil mana pulpennya? Tinggalan. Ada yang ketinggalan pulpennya? Yang ketinggalan ambil dulu biar bisa nulis. Ambil dulu pulpennya atau pensil, terserah tuh. Pulpen atau pensil. Biar bisa nulis. Ya, Dek. 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 Nah, wa min sayyiati a'malina. Wa min sayyiati, dan dari keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan juga bisa ya. Dan dari keburukan-keburukan a'malina, amalan-amalan kami. Jadi syurur sama sayyiat sama ya, sinonim. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-jelekan amalan-amalan kami. A'mal jamak dari amalun. Amalun, amalani, a'mal. Man yahdihi Allahu. Man yahdihi. Barang siapa yang menunjukinya Allahu Allah, fala mudilla lahu. Maka tidak ada yang menyesatkannya. Fala mudilla lahu. Maka tidak ada yang menyesatkannya. Waman yudlil. Waman yudlil. Dan barang siapa yang dia sesatkan. Siapa pelakunya? Huwa. Barang siapa yang dia sesatkan, pelakunya huwa, dia. Dianya siapa? Allah. Waman yudlil, dan barang siapa yang dia sesatkan, fala hadiya, maka tidak ada memberi petunjuk lahu baginya. Fala hadiya, maka tidak ada pemberi petunjuk lahu baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, wahdahu, saja, la syarika, tidak ada sekutu, lahu baginya. Wahdahu, dirinya saja. Wahdahu, dirinya. Wahdahu, dirinya saja, la syarika, tidak ada sekutu, lahu baginya. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Ashab jamak dari sahabatun. Sahabatun, sahabatani ashab. Wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik. Wa sallama taslima, dan semoga Allah melimpah, dan semoga Allah menyelamatkan dengan sebenar-benarnya penyelamatan. Wa sallama taslima. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna minal muhammi, atau minal maham, hamma, hamma yahammu, hamman wa mahamman. Fa inna minal mahammi, maka sesungguhnya termasuk perkara yang penting atau muham, ya. Sebenarnya termasuk perkara yang dipentingkan. Ya. Fa inna minal mahammi atau fa inna minal muhammi, maka sebenarnya termasuk perkara yang penting. Fi kulli fannin, pada setiap bidang.
Fannun bidang, dua bidang. Fannani banyak bidang. Funun, funun bidang-bidang. Ayyata'allama, ayyata'allama, agar mempelajari almar'u seseorang min usulihi, dari prinsip-prinsipnya, ma apa, yakunu menjadi, yakunu menjadi adalah, aunan penolong, lahu baginya, ala fahmihi atas pemahamannya, wa takhrijihi dan takhrijnya, ala tilkal usuli atas prinsip-prinsip itu, liyakuna ilmuhu agar ilmunya adalah mabniyan dibangun, ala ususin qawiyatin di atas pondasi-pondasi yang kuat. Usus jamak dari asasun, asas, pondasi, ya. Jamaknya usus. Wa da'aima rasihatin, wa da'aima dan pilar-pilar. Jamak dari da'mun. Wa da'aima dan pilar-pilar rasihatin yang kuat. Yarhamukallah. Wa qad qila dan telah dikatakan, man hurimal usulu harumal, man hurima al usulu haruma al wusulu. Man hurima al usulu, hurima al wusulu juga boleh. Dibaca majhul semuanya boleh. Atau yang kedua dibaca mabni, maklum. Man hurima al usulu, siapa yang terhalang usulnya, haruma al wusulu, maka haram pencapaiannya. Karena orang untuk mencapai sesuatu harus dari pondasinya. Bisa nggak mencapai atas kalau tidak dimulai dari pondasi ini bangunan? Ambruk, nggak bisa. Jadi antum hafalin, man hurima al usulu haruma al wusulu. Barang siapa yang terhalang usulnya, maka terhalang pencapaiannya. Jadi Syekh menjelaskan termasuk perkara yang dipentingkan agar kita mempelajari usul, prinsip-prinsip, biar ilmunya dibangun di atas pondasi-pondasi yang kuat, pilar-pilar yang kuat. Ya. Karena siapa yang terhalang usul, pokok-pokok, maka akan terhalang, maka tidak akan mencapai usul, pencapaian. Nelayan yang paling pokok ke bawah apa? Nelayan paling pokok ke bawah apa? Perahu atau jala. Perahu jala. Kalau nggak ada perahu jala gimana? Ya tolak-tolak di laut mau ngapain? Tentara di medan perang. Usul yang paling penting apa? Senjata. Kalau nggak senjata ngapain? Ya, jadi siapa yang terhalang usul tidak akan mencapai usul. Man hurima al usul haruma al wusulu. Wa min ajalli fununil ilmi, dan termasuk sebesar-besarnya bidang ilmu. Funun jamak dari apa? Fannun. Wa min ajalli. Ajalli dari huruf apa? Jalala. Pernah mendengar Allah Azza wa Jalla? Pernah mendengar? Jalal, besar. Ajallu, kabir, akbaru. Ya, kabir, akbar. Jalal, ajlal. Nah, karena lam sama dua lam, maka ajallu. Waduh.
Kalau kabir, akbar. Jalil, ajlal atau ajallu. Kenapa? Kenapa? Tuh, jadi lo masuk. Tuh. Eh, eh, nanti jangan nanti putus. Nanti putus. Kita lanjut. Wa min ajalli fununil ilmi, dan termasuk sebesar-besarnya bidang ilmu, bal huwa ajalluha, bahkan dia yang paling ha, kasih tanda kembali kepada fununul ilmi. Ilmu tafsiri adalah ilmu tafsir. Alladhi yang huwa dia tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Tabyin, apa tabyin? Antum tahu bayyana yubayyinu, tabyinan, penjelasan. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan, tabyin ya, penjelasan. Huwa dia tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Huwa dia tabyinu, penjelasan, ma'ani, makna-makna, kalamillahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla. Ma'ani jamak dari apa? Maknan. Maknan, maknayani, ma'ani. Wa qad wada'a, dan telah meletakkan ahlul ilmi, ahli ilmu, lahu baginya, hu kembali kepada apa? Lahu baginya, usulan, usul-usul. Kama wada'u, sebagaimana mereka meletakkan li ilmil hadis usulan, pada ilmu hadis prinsip-prinsip, wal ilmil fikih usulan, dan sebagaimana pada ilmu fikih ada usulnya. Jadi hu kembali kepada apa? Waqad wada'a, dan telah meletakkan ahlul ilmi lahu baginya, hu kembali kepada apa? Tafsir. Hu kembali kepada tafsir. Ya. Wa qad wada'a, dan telah meletakkan ahlul ilmi lahu bagi tafsir. Ahlul ilmi meletakkan apa bagi tafsir? Usulan, usul. Kama sebagaimana wada'u, mereka telah meletakkan li ilmil hadisi, pada ilmu hadis meletakkan apa? Usulan, usul. Wal ilmil fikhi, dan pada ilmu fikih meletakkan apa? Usulan, usul. Ilmu hadis ada usulnya. Ilmu hadis diletakkan usulnya. Ilmu fikih diletakkan usulnya. Sekarang ilmu apa? Tafsir juga diletakkan usulnya. Wa qad kuntu katabtu, dan aku telah menulis. Wa qad kuntu katabtu, dan aku telah menulis min hadzal ilmi, dari ilmu ini, ma tayassara, apa yang mudah, li tullabil ma'ahidi, bagi santri-santri ma'had. Tulab jamak dari apa? Talibun. Talibun, talibani, talibuna. Talibun, talibani, talibuna. Wa tullabun, wa tullabun, wa talabatun. Talibatun, talibatani, talibat, wa tawalibu. Ya, nah.
Wa qad kuntu katabtu, dan aku telah menulis min hadzal ilmi, dari ilmu ini, ma apa tayassara, yang mudah, litullabil ma'ahidi, bagi santri-santri ma'had al-ilmiyah, ma'had ilmu, bagi santri-santri ma'had ilmu, fi Jami'atil Imam Muhammad ibni Saud al-Islamiyah, pada Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, alma mater saya. Cuma saya yang di Jakarta. Fatolaba minni, fatolaba, maka meminta, minni, dariku. Mas Alif? Kalau susah pakai meja ya. Ya. Kalau susah, kalau ada meja pakai meja. Fatolaba, maka meminta, minni, dariku, ba'dun nasi, sebagian manusia, sebagian orang, an ufarridaha, untuk mensendirikannya, fi risalatin, pada sebuah risalah. Jadi ada sebagian manusia meminta aku, yarhamukallah, untuk menyendirikan bidang ini. Jadi untuk menyendirikan penulisan secara khusus. Jadi sebagian orang meminta kepada Syekh Utsaimin agar dituliskan tentang usul tafsir tersendiri, ya. Usul tafsir tersendiri. Liyakuna, agar dalika, yang itu, aisar, lebih mudah, wajma', dan lebih komplit. Fajabtuhu, dan aku pun memenuhinya, menjawabnya, ila dalika, kepada yang demikian. Sebagian orang meminta kepada Syekh Utsaimin agar dituliskan buku khusus secara tersendiri tentang ilmu tafsir, biar lebih lengkap dan lebih mudah. Yang mudah dan lengkap. Bayangkan, yang mudah dan lengkap. Asik apa enggak? Yang mudah dan lengkap. Dan Syekh Utsaimin memenuhinya. Fajabtuhu, aku pun memenuhinya. Ajabtuhu, fa'ajabtuhu, dan aku pun memenuhinya. Ada yang bisa mentasrif? Ajaba, ajaba, ajabu, ajabat, ajabata, ajabna, ajabta, ajabtuma, ajabtum, ajabti, ajabtuma, ajabtunna, ajabtu. Ajabtu, ajabna, fa'ajabtuhu, maka aku pun memenuhinya, ila dzalika, kepada demikian itu. Was'alullah, dan aku mohon kepada Allah Ta'ala, ayan fa'a biha, agar memanfaatkan, agar menjadikannya manfaat, maksudnya. Ayan fa'a biha, aku mohon kepada Allah, ayan fa'a, agar menjadikannya manfaat. Wa yatalakhasu, dan terringkas. Wa yatalakhasu. Apa bedanya dengan khulasah? Antum ngaji khulasah Nuril Yakin. Apa bedanya dengan khulasah? Khulasah masdar, ringkasan. Ini yatalakhas, fi'il. Wa yatalakhas, dan teringkas, teringkas saja ya. Teringkas dalika, yang demikian itu, fima ya'ti, di dalam apa yang berikut ini. Ada berapa? Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua tafsir, yang ketiga khamsu tarajum mukhtasarah lil masyhurin bit tafsir, aqsamul Qur'an min haitsul ihkam wat tasyabuh, muhamut ta'arud fil Qur'an, al-qasam, al-qasas, al-israiliyat, ad-dhamir. Nah, ini
Jadi ringkasan yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Mata. Yang pertama, al-awal, mata nazala Al-Qur'anu 'alan Nabi. Kapan Al-Quran turun? 'Alan Nabi, atas Nabi. Wa man nazala bihi alaihi minal malaikati, dan siapa yang turun dengannya atas beliau dari kalangan para malaikat. Kapan Quran diturun kepada Nabi? Dan siapa yang turun bersamanya atas Nabi dari kalangan malaikat. Atsani, yang kedua, awalu ma nazzala minal Qur'an. Awal apa yang turun dari Al-Qur'an? Awalu ma nazzala. Awal apa yang turun minal Qur'ani, dari Qur'an. Ats-tsalits, nuzulul Qur'ani ala nau'aini. Nuzulul Qur'an, turunnya Qur'an, ala nau'aini, atas dua macam. Sababiyun wa ibtidaiyun. Sababiyun, terkait dengan sebab turunnya. Satunya lagi ibtidaiyun, permulaan turunnya. Yang pertama terkait dengan sebab, yang kedua permulaan. Sababiyun wa ibtidaiyun. Arab, yang keempat, Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Quran itu ada makkiyah, ada madaniyah. Al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun. Quran itu ada makkiyah, berarti turun era Mekah. Wa madaniyun, turun era Madinah. Wa bayanul hikmati, dan penjelasan hikmah, min nuzulihi mufarraqan, dari turunnya yang dipisah. Jadi apa hikmahnya? Apa hikmahnya turunnya Quran dipisah? Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Wa tartibul Qur'ani, dan tentang urutan Al-Quran, tertibnya Al-Quran. Yang pertama surat apa? Al-Quran. Tertibnya Al-Quran. Yang pertama surat apa? Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah, terus At-Taubah, terus Yunus, terus Hud, terus Yusuf, terus Ar-Ra'du, terus Ibrahim, terus Al-Hijr, terus An-Nahl, terus Al-Isra, terus Al-Kahfi, terus Maryam, terus Toha, dan seterusnya. Jadi itu urutannya. Sekarang pertanyaannya, apakah turunnya ayat-ayat itu sesuai dengan urutan surat tadi? Malah ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu, ditaruh di tempat mana? Al-yauma akmaltu ditaruh di mana? Al-Maidah. Jadi bukan ditaruh yang paling terakhir. Turunnya al-yauma akmaltu ditaruh di Al-Maidah. Ya, ini nanti dibahas. Antum harus bersabar mengkaji ini. Ya, harus bersabar. Yang al-khamis, yang kelima, kitabatul Qur'ani, penulisan Al-Quran, wa hifdzuhu, dan menghafalnya, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penulisan Al-Quran dan penghafalannya pada zaman Nabi? Ditulis di apa? Ditulisnya di apa? Nanti dibahas. Bagaimana penghafalannya?
Nah, lanjut. As-sadis, jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakar, penghimpunan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar. Ahdun itu zaman, masa. Jam'ul Qur'ani fi ahdi, pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar wa Utsman radhiyallahu anhuma. Itu enggak ngantuk ya. Yang ngantuk berdiri. Yang berdiri ngantuk. Yang ngantuk berdiri, yang berdiri ngantuk. Yang tidur dibangunin, yang bangun ditidurin. Lanjut, at-tafsir, tafsir. Ini di rumah yang ikhwan sudah megang apa belum? Kalau akhwat sudah megang semua. Yang ikhwan. Oh, ya. Jangan ketinggalan. Makanya datang ke ma'had, jangan di rumah. Ya. Anak sampaikan yang di rumah datang ke ma'had, jangan di rumah. Ya, Faiz ya. Enak di rumah apa di ma'had? Di ma'had. Ya, Mas Adika. Ya. At-tafsiru tafsir. Al-awal yang pertama. Makna tafsiri lughatan wa istilahan. Makna tafsir lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah. Mas Akbar, mana ini ya? Pulpennya? Hah? Hah? Makna tafsir lughatan secara bahasa, wa istilahan dan secara istilah. Lughatan itu etimologi, ya. Istilahan terminologi, ya. Nah, lughatan etimologi, istilahan terminologi. Bahasa apa itu, Mas? Yunani. Wa bayanu hukmihi, dan penjelasan hukum-hukumnya, dan penjelasan hukumnya. Saya nggak ngerti. Wa bayanu hukmihi apa wa bayanu hikamihi. Kalau dibaca wa bayanu hukmihi, penjelasan hukumnya. Kalau dibaca wa bayanu hikamihi, penjelasan hikmah-hikmahnya. Karena hikmatun hikmatani hikamun. Hikmatun hikmatani hikamun. Hikmah-hikmah itu hikam. Apakah dibaca wa bayanu hikamihi, penjelasan hikmah-hikmahnya, atau wa bayanu hukmihi, penjelasan hukumnya? Saya nggak tahu. Baru tahu kalau nanti pas kita bahas. Oh, ternyata hikam. Oh, ternyata hukmun, ya. Nanti kita baca baru tahu. Yang penting sekarang antum tahu secara bahasa. Kalau wa bayanu hikamihi dan penjelasan hikmah-hikmahnya. Soalnya hikam jama dari hikmatun. Hikmatun hikmatani hikamun. Nah, atau wa bayanu hukmihi, penjelasan hukumnya. Wal gharadu minhu, dan tujuan darinya. Al gharad. Al gharadu, tujuan, minhu darinya. Antum bisa bilang kawan antum, madza al gharad? Apa tujuannya? Madza al gharadu min maji'ikum ila hadzal ma'had? Nah, madza al gharadu? Madza al gharadu min maji'ikum ila hadzal ma'had? What is your goal of your coming here? Goal. Al-gharad. Nah, what is your goal of your coming here? Madza al-gharadu? Ya. Wal gharadu, dan tujuan minhu darinya. Atsani, yang kedua, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'ani. Yang wajib bagi muslim di dalam penafsiran Quran. Boleh sembarangan? Nah, maka dibahas al-wajibu, yang wajib. Al-wajibu, yang wajib. Alal muslimi, atas muslim, fi tafsiril Qur'ani, dalam tafsiran Al-Qur'an. Al-marja'u, referensi. Marja'un, referensi. Kalau dua referensi, marja'ani. Kalau banyak referensi,
Maraji. Ya, maraji. Satu sekolah, madrasatun. Dua sekolah, madrasatani. Banyak sekolah, madaris. Nah, ya, taib. Al-marja' referensi fit tafsiri di dalam tafsir ila ma ya'ti kepada apa yang berikut ini. Al-awwal kalamullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, bihaitsu di mana yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Yufassaru. Apa artinya yufassaru? Yufassaru ditafsirkan. Kalau yufassiru mentafsirkan. Nah, kita baca yang pas di sini majhul, ditafsirkan. Bihaitsu di mana yufassaru ditafsirkan Al-Qur'an wal Qur'an bil Qur'an. Jadi marja atau referensi di dalam mentafsirkan yang pertama apa? Marja, referensi. Di dalam mentafsir Al-Qur'an yang pertama apa? Kalamullah. Firman Allah yang untuk mentafsirkan. Kenapa? Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu at-thariq? Tahukah kamu at-thariq? An-najmus tsaqib. Jadi tafsir at-thariq adalah An-najmus tsaqib. Jadi ini tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Berarti ayat berarti Al-Qur'an ditafsirkan dengan firman Allah. Jelas? Nah, nanti dibahas. Antum sudah sudah melihat video tentang orang masuk Islam dan ternyata di dalam Al-Quran disebut at-thariq. Sudah lihat videonya. Saya itu langsung simpen, tapi semoga masih ada. Jadi, Masya Allah, kita banyak bertakbir. Was-sama'i, dan demi langit. At-thariq. Diterjemahkan apa? Bintang. At-thariq di dalam terjemah diterjemahkan bintang. Tapi sebenarnya toroko ya turuku itu apa? Toroko ya turuku itu apa? Mengetuk. Utruk al-bab, ketuk pintu. Ternyata bintang ini menghasilkan suara seperti orang mengetuk pintu. Orang masuk Islam. Ada sudah melihat videonya? Allahu Akbar. Jadi bertambah keyakinan kita, cobalah dicarilah, di browsing penemuan tentang bintang yang mengetuk. Dan ternyata itu tafsir daripada at-thariq, masuk Islam orangnya. Baik. At-thariq adalah an-najmus tsaqib. Jadi yang mentafsirkan at-thariq siapa? Allah sendiri. Namanya ini referensi yang pertama, yaitu kalamullah, di mana Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ats-tsani, yang kedua, apa referensi dalam mentafsirkan Al-Qur'an? Yang kedua apa? Sunnatur Rasul, sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Gak ada yang ngantuk ya? Gak ada yang ngantuk? Anyone sleepy? There is no. Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, karena dia siapa? Karena dia siapa? Mubalihun, penyampai dari Allah Ta'ala. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena dia, kembali kepada Nabi. Kembali kepada Rasul. Li'annahu, karena dia Rasul, mubalihun, penyampai anillahi Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wahwa, dan dia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi, manusia yang paling tahu bi muradillahi Ta'ala, dengan maksud Allah Ta'ala fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an, di dalam firman, di dalam kitabullah. Siapa yang paling tahu tentang maksud Al-Qur'an? Siapa yang paling tahu tentang maksud Al-Qur'an? Siapa yang paling tahu tentang maksud Al-Qur'an? Siapa yang paling tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyampaikan dari Allah. Wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi Ta'ala fi kitabi.
Dia yang paling tahu tentang maksud Allah ya di dalam kitabnya. Maka menjadi referensi. Referensi yang pertama apa? Di dalam mentafsirkan Al-Quran, referensi yang pertama apa? Kalamullah, yaitu ayat itu sendiri. Ayat. Yang kedua, sunnah. As-salits, yang ketiga. Kalamus sahabah radhiyallahu anhum. Ucapan atau pembicaraan para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama, apalagi ya. La siyama, apalagi dzawul ilmi minhum. Pemilik ilmu dari antara mereka. Wal inayati bitafsir, dan pemerhati tafsir. Apalagi pemilik ilmu dari kalangan para sahabat dan pemerhati tafsir. Wal inayah bitafsir, pemerhati tafsir. Maka itu lebih utama lagi. Lianna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an nazala, turun. Coba baca satu kalimat berikutnya. Satu saja. Lianna al-Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an nazala, turun. Satu kalimat saja. Bi lughatihim, Masya Allah. Dengan bahasa mereka. Yang berikutnya dibaca. Wafi asrihim, dan di zaman mereka. Ya. Jadi ini referensi yang ketiga. Ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Terlebih, apalagi kan terlebih. La siyama, terlebih, apalagi pemilik ilmu dari kalangan mereka dan pemerhati tafsir. Antum kalau bilang, wah apalagi dia, apalagi. Dia itu pinter, wah apalagi bapaknya. Dia itu pinter, wah apalagi kawannya, apalagi. La siyama. Dia itu kalau makan banyak, wah apalagi kawannya. La siyama. Apalagi, apa bahasa Inggrisnya apalagi? Bahasa Inggrisnya apa lagi? Let alone. Iya, let alone. Let alone. Nggak tahu ah. Anak udah pada lupa bahasa Inggris. Tapi akhwat ada yang ngambil sastra Inggris. Atau udah ngambil sastra Inggris? Akhwat ada sastra Inggris. Yang kelima, kalamu kibari tabi'in, ucapan kibarnya tabi'in. Alladzina i'tanu, yang mereka memperhatikan. Fi ahdi tafsir, mengambil, yang mereka memperhatikan pengambilan tafsir. Anis sahabah radhiyallahu anhum ajmain, dari para sahabat. Siapa misalnya? Siapa misalnya yang memperhatikan masalah tafsir dan ngambil dari sahabat? Siapa misalnya? Imam Mujahid. Ngambil dari mana? Ibnu Abbas, ya, Abu Aliyah, dan yang lainnya. Nanti kita bahas Allah. Lanjut. Sudah jam 6, sedikit lagi. Yang keberapa ini? 6. Ma taqtadihi al-kalimati, ma taqdihi al-kalimatu. Ma taqtadihi al-kalimatu, jadi fa'il dia. Ma taqtadihi al-kalimatu minal ma'ani asyar'iyyati awil lughawiyati hasba siyaqi. Ma apa? Taqtadihi, yang membutuhkannya. Ma apa? Taqtadihi, yang membutuhkannya. Al-kalimatu, kalimat-kalimat. Minal ma'ani asyar'iyyati, daripada makna-makna syar'i, awil lughawiyati, atau bahasa, hasba siyaqi, sesuai dengan konteksnya. Fa'in ikhtalafa, jika berbeda, jika berselisih. Fa'in ikhtalafa, jika berselisih. Asyar'i wal lughawi, sisi syariat dan sisi bahasa. Ukhidha, maka diambil bil makna syar'i, dengan makna sisi syariat. Ila bidalilin, kecuali dengan dalil. Yurajjahu al-lughawiyu, dikuatkannya sisi bahasa. Jadi dalam Al-Quran dijumpai suatu lafaz
Ini secara bahasa artinya ini, tapi secara syar'i artinya ini. Maka dahulukan yang makna sisi syar'i. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu mesti dipahami sisi bahasa. Nah, terlepas dari tafsir, sekarang kita baca hadis. Kita baca hadis misalnya. Asbighu al-wudu. Maksimalkanlah berwudu. Apa wudu yang antum pahami? Apa wudu yang antum pahami? Hah? Bersuci maksudnya gimana? Berwudu yang antum pahami gimana? Ya mulai membasuh tangan, membasuh wajah, mengusap kepala sampai kaki. Tapi wudu itu artinya bisa membasuh tangan saja. Secara bahasa wudu basuh tangan. Nah, dalam hadis al-wudu maksudnya syar'i apa bahasa? Syar'i, yaitu berwudu, bukan membasuh tangan. Tapi secara bahasa basuh tangan. As-sholah, misalnya sholat. Sholat, apa yang antum pahami sholat? Misalnya antum jumpa kalimat sholat, apa yang antum pahami sholat? Ya gerakan mulai takbir sampai salam, takbir, ruku, tidak sampai salam. Tapi sholat artinya juga bisa berdoa, secara bahasa doa. Maka ketika ada perbedaan secara syar'i dan secara bahasa, kedepankan yang mana? Syar'i. Kecuali ada dalil yang menunjukkan dipahami secara bahasa itu lebih kuat. Wadah? Selesai. Sampai dua lagi tanggung. 4 dan 5. Yang keempat, anwa'ul ikhtilaf. Anwa'ul ikhtilafi al-waridi fit tafsiri al-ma'thuri. Macam-macam perbedaan atau macam-macam perselisihan, ya. Macam-macam perselisihan yang datang di dalam tafsir al-ma'thur. Tafsir al-ma'thur. Nanti antum tahu. Tafsir yang dengan asar. Tafsir yang dengan asar. Al-khamis yang kelima. Tarjamatul Quran. Terjemah Al-Quran. Ta'rifuha definisinya. Anwa'uha macam-macamnya. Hukmu kulli nau'in dan hukum setiap jenis. Sampai sini dulu ya, sudah jam 6. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Ini setiap hari apa? Setiap hari apa? Jumat. Kalau Seninnya? Khulasoh. Ya. Hah? Apa? Senin apa? Oh, Senin kun salafin al-jadah ini Senin. Ini Senin. Ini Senin kun salafin al-jadah. Terus Selasa? Hah? Manhajus salikin. Rabu Khulasan nurul yakin. Kamis al-wajiz fi aqidati salafis saleh. Ini Jumatnya. Usul fit tafsir. Masyaallah. Kita sampaikan kepada antum, antum bersyukur sekali sambil kuliah bisa mendalami ilmu agama. Bersyukur sekali. Bapak-bapak antum atau generasi sekitar bapak-bapak antum di antara mereka mengatakan, enak sekali. Ada tempat taya toibah gini. Dulu saya kuliah nggak ada. Dulu saya kuliah nggak ada, kata beliau-beliau. Sekarang enak. Maka jangan disia-siakan. Ya. Ini untuk akhwat jadwal sudah mulai bagus. Maksudnya bahasa nahwu dan sorofnya sudah mulai terjadwal bagus. Nah yang ikhwan ini, nahwu sorofnya akan kita patenkan jadwalnya setelah dari rumah ada kepastian. Ya kalau misalnya kita adakan teman-teman di sini tapi di rumah kurang bisa ngikuti, ya sayang. Karena targetnya kita 6 bulan, nahwu dan sorof dikenal, 6 bulan berikutnya penguatan, tahun kedua sudah praktek-praktek. Makanya dipercepat. Ini saja yang mau disampaikan. Di rumah ada berapa orang gabung?
29 gabung. Antum di sini ada menyampaikan? Nggak ada. Ya. Lemari antum sudah selesai, ada 40 lemari, habis 120 juta. Alhamdulillah lunas 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kita lunasi sisanya 14 juta. Udah lunas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita lagi garap lemari untuk di akhwat. Duitnya mana? Nggak tahu. Yang penting Allah Maha Kaya. Ya. Meram, bismillah ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.